Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan bisa tetap semangat dalam belajar. Oke, mari kita mulai. Di video pembelajaran kali ini, di mata pelajaran sejarah wajib tentunya, kita akan membahas tentang Indonesia nih pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada beberapa mind mapping yang sudah saya buat, yaitu Indonesia. Kita akan membahas tentang demokrasi liberal dan terpimpin. Kita akan sama-sama membahas di masing-masing demokrasinya, akan membahas tentang lahirnya demokrasi liberal, pelaksanaan demokrasi liberal, dan dampak dari demokrasi liberal. Begitu pula dengan demokrasi terpimpin, yaitu kita juga akan membahas lahirnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Mari kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang demokrasi liberal terlebih dahulu. Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, pada demokrasi liberal ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diganti dengan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, dan sistem pemerintahan didominasi dengan banyak partai politik atau multipartai. Jadi di demokrasi liberal ini banyak sekali partai-partainya, tidak seperti sekarang yang sudah mungkin hanya beberapa saja bisa dihitung. Kalau dulu tuh banyak sekali partai-partai yang tidak didominasinya oleh mereka gitu sistem pemerintahannya. Oke, kita lanjut. Ada pelaksanaan demokrasi liberal. Pelaksanaannya ada di berbagai bidang, ada politik, ekonomi, dan pendidikan. Mari kita simak satu persatu, kita perhatikan baik-baik. Oke, di dalam videonya ini kita akan membahas tentang bidang politik terlebih dahulu, di mana di sini pemerintahan bersifat parlementer, yang artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Munculnya koalisi partai untuk mendapatkan kedudukan yang kuat dalam pemerintahan. Nah, ini bisa munculnya kabinet-kabinet di bidang politik pada masa itu. Ada kabinet Natsir, ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastromijoyo, ada kabinet Burhanuddin Harahap, dan kabinet Ali Sastromijoyo. Oke, di bidang ekonominya itu Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor saja. Yang kedua, kebijakan keuangan Indonesia tidak dibuat sendiri. Lalu terbatasnya tenaga ahli di bidang ekonomi. Lalu yang keempat, terjadi berbagai pemberontakan sehingga banyak terjadi pengeluaran. Yang kelima, terjadi pergantian kabinet yang terlalu sering dan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Nah, kebijakan yang diambil guna memperbaiki perekonomian di Indonesia pada masa itu, yang ada 4 nih, kalian pasti tahu, kalian pasti sering mendengar apa itu Sanering, apa itu sistem ekonomi gerakan Benteng, ada pula National The Javas Bank, dan ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, Sanering ini adalah pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya oleh Menteri Keuangan, yaitu Syarifuddin Prawira Negara. Yang kedua, ada sistem ekonomi gerakan Benteng, yaitu membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal pada pengusaha pribumi. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan golongan wira swasta pribumi dan meningkatkan perdagangan ekspor dan impor.
Lalu ada nasionalisasi The Javas Bank, yaitu pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Lalu ada sistem ekonomi Alibaba, yang dimana program ini memajukan pengusaha pribumi dan mengajari para pengusaha untuk berbisnis. Lalu kita lanjut di bidang sosial dan budaya. Nah, di sini pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budayanya, yaitu dalam bidang olahraga, atlet asal Indonesia berhasil mendapat Piala Thomas Cup. Lalu yang kedua ada pemerintah Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Oke. Disimak bersama-sama. Lalu ada di bidang pendidikan. Nah, sistem pendidikan pada masa demokrasi liberal ini menitik beratkan pada sistem desentralisasi. Nah, tujuannya kenapa? Karena pendidikan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Nah, pada masa demokrasi liberal, para guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pemerintah pusat. Jadi, pada masa ini guru-guru minimal itu memiliki gelar, baik diploma maupun sarjana. Jadi nggak bisa asal mengajar saja seperti zaman dulu, zaman penjajahan gitu ya. Oke, lanjut. Dampak demokrasi liberal di Indonesia. Ada beberapa dampak nih, ada positifnya juga, ada negatifnya juga. Positifnya apa? Positifnya adalah berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Nah, pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sehingga Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Lalu adanya perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara pembubaran Uni Indonesia Belanda. Lalu negatifnya adalah terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintahan yang tidak stabil. Nah, perekonomian pada masa demokrasi liberal sangat sulit. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia harus menanggung beban kenangan sebagai akibat ketentuan KMB. Lalu ada demokrasi terpimpin, di mana di sini merupakan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959 sampai 1966. Nah, konsep demokrasi terpimpin ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Nah, ciri khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang. Nah, lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintah dianggap tidak sesuai untuk rakyat Indonesia. Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat proses pembangunan. Nah, Presiden mengambil langkah tegas dengan mengumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Di sini kita juga membahas tentang politiknya, ekonominya, sosial, budaya, dan pendidikan. Di bidang politik, terdapat penyimpangan kedudukan presiden, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945, presiden di bawah MPR, akan tetapi kenyataannya berbeda. Lalu yang kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara oleh Presiden. Nah, pembentukan dewan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. Nah, ini bisa kalian simak. Lalu kita lanjut. Di bidang ekonominya, kalian juga bisa sambil menyimak. Di bidang ekonominya itu membentuk Dewan Perancang Nasional
pada tanggal 15 Agustus 1959 dan diganti menjadi Bappenas. Menurunkan nilai uang guna membendung inflasi. Yang ketiga, membentuk deklarasi ekonomi yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. Lalu yang keempat, membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antar bank. Lalu yang kelima, membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar, sentralistik. Oke. Kita lanjut ke bidang sosial budaya. Pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial budaya mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi. Karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan formalisme. Nah, berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti patung pahlawan dan Tugu Monas. Lalu di bidang pendidikannya muncul adanya sistem pendidikan nasional yang disebut pendidikan karakter. Ya, jadi sistem pendidikan sampai sekarang tuh masih ada nih sistem pendidikan karakter yang kurikulum pakai gitu. Jadi di bidang pendidikannya juga ada dampaknya. Nah, sistem sekolahnya juga ada berbagai macam. Di TK itu 5-7 tahun, SD 7-12 tahun, SLTP atau SMP 13-15 tahun, SMA 16-18, kuliah 19-23. Dampaknya tetap ada positif dan negatifnya. Kalian bisa simak, tidak akan ada gejolak politik karena hanya satu partai yang berkuasa. Positifnya itu. Yang kedua, peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. Nah, negatifnya, presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, penguasa cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Oke. Sekian dari video pembelajaran dari saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita diskusikan bersama-sama. Oke. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.